Selamat pagi Pak Ahmad dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus radikalisme yang berjudul 3 Jenderal Negara Islam Indonesia ditangkap oleh Polres dan Satgas Anti Radikalisme beserta Intoleran. Perkenalkan, saya Regina Diahratno Ayu. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari kasus radikalisme yang diangkat oleh kelompok kami. Dalam kasus radikalisme ini, terdapat 3 tersangka yang terdiri atas Sodikin, Jajang Koswara, dan Ujar Januari. Mereka adalah jenderal negara Islam Indonesia, di mana jabatan tersebut adalah untuk melanjutkan amanah dari Imam Besar Sensen Komara yang dulu juga pernah dihukum. Perkara yang dilakukan oleh 3 tersangka tersebut diduga melakukan pemufakatan dan berbuat makar dengan menodai bendera merah putih serta lambang negara. Perkara tersebut terjadi pada tanggal 3 Februari tahun 2022 dengan disertai saksi sebanyak 20 orang. Atas perkara tersebut, mereka mendapatkan ancaman pidana dijerat dengan pasal berlapis mulai dari 110 ayat 1 KUHP, junto pasal 107 ayat 1 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Kemudian UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Serta pasal 24 huruf D junto pasal 6 UU RI nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan dengan ancaman paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Dan pada akhirnya mereka itu divonis pidana penjara terhadap terdakwa 1 yaitu Jajang Koswara, terdakwa 2 yaitu Sodikin masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan, serta terdakwa 3 yaitu adalah Ujar Januari dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengantar topik radikalisme. Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan sistem hingga ke akarnya, baik itu dalam lingkup sosial maupun politik. Istilah ini sering dikaitkan dengan pandangan dan keinginan ekstrim untuk perubahan sosial yang instan. Radikalisme dapat berasal dari berbagai latar belakang ideologis dan sering dikaitkan dengan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang ada. Dalam sejarahnya, radikalisme ini berasal dari pemikiran dan muncul pada abad ke-18 di Eropa mengenai perubahan yang sangat besar. Istilah radikalisme ini pertama kali digunakan pada tahun 1797. Nah, meskipun radikalisme dapat bersifat umum, namun ketika melatari tindakan biasanya berlawanan dengan aturan yang berlaku. Radikalisme ini dapat memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dalam konteks positif, radikalisme dapat diartikan sebagai upaya mencari alternatif penyelesaian masalah secara mendalam dan mendasar. Namun dalam konteks negatif, radikalisme ini mengacu pada pandangan dan sikap untuk mengubah sistem dengan cara kekerasan dan menganggap pandangan dan pilihan lain sebagai lawan. Radikalisme juga dapat terkait dengan sikap yang memaklumi, menerima, dan menyetujui tindakan kekerasan untuk tujuan tertentu. Dalam konteks keagamaan, radikalisme dapat merupakan gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan kekerasan. Ciri-ciri radikalisme antara lain adalah mengklaim kebenaran tunggal, mempersulit tata cara agama yang dianut, anti kebinekaan, anti NKRI, dan anti Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam radikalisme itu terdapat 3 indikasi, yaitu yang pertama intoleran, artinya tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua fanatik, fanatik itu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain itu salah. Kemudian eksklusif itu membedakan diri dari umat pada umumnya. Yang terakhir itu revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Kemudian juga terdapat faktor-faktor radikalisme yang terdiri atas yang pertama itu domestik. Ini adalah kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan, atau merasa kecewa dengan pemerintah. Kedua ada internasional, yaitu pengaruh lingkungan dari luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentimen keagamaan, seperti ketidakadilan sosial, politik luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Yang terakhir ada kultural, yaitu pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal. Kemudian, dampak-dampak dari radikalisme ini, yakni yang pertama itu munculnya sikap frustasi karena berpandangan sempit dan pada akhirnya itu menjadi eksklusif dalam bermasyarakat. Yang kedua, reaksioner. Ini adalah dalam menghadapi persoalan dia cenderung melakukan kekerasan dalam memecahkan persoalan. Yang terakhir adalah
merusak persatuan antar sesama warga negara. Nama saya Jerry Bindar Sudarmana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kronologi masalah. Jadi pada tanggal 3 Februari 2022, 3 pelaku yang mengaku sebagai Jenderal NII ditangkap oleh jajaran Polres Garut dari Satgas Anti Radikalisme Kabupaten Garut, Jawa Barat. 3 orang mengaku sebagai Jenderal NII Garut yang ditangkap itu mengklaim sebagai penerus perjuangan imam besar Sensen Komara yang dulu juga pernah dihukum. 3 tersangka mengunggah video-video propagandanya di YouTube. Mereka bahkan diketahui sudah memiliki ratusan penonton setia serta alias subscriber. Mereka menjelaskan dalam akun media sosialnya apa yang disebut sebagai NII itu sendiri, dan mulai masalah penentuan batas status dan terkait ideologinya. Hingga kini sudah terunggah 57 video memuat propaganda penyebaran NII. Mereka diduga melakukan pemufakatan dan berbuat makar dengan menodai bendera merah putih serta lambang negara. Aksi penodaan terhadap bendera merah putih, lambang negara, serta ajakan makar tersebut dilakukan ketiga Jenderal NII melalui media sosial. Selain dugaan berbuat makar, para pelaku dengan sengaja mencetak gambar pada bendera atau melakukan penodaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus ini yang mengiringi penangkapan mereka, seperti bendera merah putih dengan lambang bulan dan bintang di tengah yang merupakan bendera NII. Perkenalkan, saya Doroti Srikandi Halim, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kaitan antara kasus dengan topik radikalisme. Jadi, kasus penangkapan 3 Jenderal NII atau Negara Islam Indonesia ini oleh Polres Garut serta Satgas Anti Radikalisme dan Intoleransi di Garut itu menunjukkan adanya potensi bahaya dari radikalisme yang disebarkan oleh 3 jenderal tersebut yang dapat mengganggu stabilitas serta keamanan negara Indonesia ini. Bahkan paham NII ini sangat berbahaya jika terus berputar di dalam masyarakat, sehingga para satgas serta Polres ini harus menghentikan menyebarnya paham tersebut. Kemudian, fenomena radikalisme yang berbasis agama itu tidak hanya datang dari seorang diri saja, tetapi juga dari berbagai faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang maupun pihak lainnya itu juga ikut-ikutan menyebar paham radikalisme. Selanjutnya, aksi penodaan terhadap bendera merah putih serta lambang negara Indonesia seperti Bhinneka Tunggal Ika itu disertai dengan ajakan makar dari para jenderal ini menyebabkan adanya intoleransi serta tindakan radikalisme, juga mengejek terhadap simbol-simbol dari negara Indonesia ini. Hal ini menunjukkan bahwa adanya intoleransi terhadap keberagaman dan kebinekaan di Indonesia. Selanjutnya, penting untuk mengutamakan dialog antar masyarakat serta mengutamakan pendidikan untuk para anak-anak muda dan juga penegakan hukum dalam menangani kelompok-kelompok radikal ini agar tidak terulang lagi penyebaran paham-paham radikal tersebut. Kemudian untuk mencegah munculnya kasus intoleransi, upaya deradikalisasi juga sangat diperlukan, sebab dengan adanya deradikalisasi pendidikan maupun penegakan hukum itu dapat mencegah penyebaran paham-paham radikalisme dan intoleransi yang dapat menyebar di masyarakat, yang dapat mengancam kedaulatan dari ideologi bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis reaksi dari masyarakat. Yang pertama yaitu tentu adanya reaksi kecemasan serta keprihatinan. Nah, masyarakat itu pada umumnya akan merespons dengan rasa cemas karena mereka takut terpapar akan paham-paham radikalisme yang disebarkan oleh 3 jenderal NII tersebut, yang menunjukkan potensi bahaya radikalisme serta intoleransi yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara. Yang kedua yaitu dukungan terhadap penegakan hukum. Nah, sebagian masyarakat itu memberikan dukungan kepada tindakan penegakan hukum tersebut untuk dilakukan oleh Polres Garut dan Satgas Anti Radikalisme dan Intoleransi di Garut dalam menanggapi kasus ini. Kemudian yang ketiga yaitu kritik terhadap paham radikalisme. Jadi beberapa pihak itu tentunya mengkritik paham radikalisme yang diwakili oleh 3 jenderal NII tersebut. Mereka kan menyebarkan paham-paham radikalisme tersebut. Kemudian para masyarakat itu menekankan pentingnya upaya deradikalisasi serta dialog antar umat untuk mencegah terjadinya penyebaran paham-paham radikalisme yang dapat
mengancam kedaulatan dari bangsa Indonesia ini. Yang keempat yaitu peningkatan kesadaran akan bahayanya radikalisme. Kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan terhadap pemahaman akan radikalisme dan kesadaran masyarakat akan bahayanya serta perlunya toleransi dalam masyarakat, serta juga perlunya upaya pencegahan baik berupa penanggulangan untuk kasus intoleransi, radikalisme, serta terorisme di lingkungan pendidikan dan masyarakat Indonesia ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis dari kontroversi yang timbul melalui kasus ini. Yang pertama yaitu kontroversi ideologi. Nah, penangkapan 3 jenderal NII tersebut menimbulkan kontroversi terkait ideologi yang diusung oleh mereka, yaitu paham-paham radikalisme yang menetapkan bahwa Indonesia sebagai negara Islam. Nah, hal ini menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Selanjutnya, kontroversi dari penegakan hukum. Nah, beberapa pihak itu mengkritik tindakan-tindakan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Garut dan Satgas Anti Radikalisme serta Intoleransi Garut dengan alasan bahwa penangkapan tersebut itu dapat menimbulkan persekusi bagi kelompok-kelompok lain yang ada di Indonesia. Serta ada juga yang berpendapat bahwa tindakan penegakan hukum itu kurang tegas karena mereka merasa bahwa masa penangkapan serta penahanan mereka di penjara itu kurang lama, jadi dianggap seperti kurang jera. Kemudian seperti juga tidak setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat, karena tentunya penyebaran paham-paham radikalisme ini akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat karena dapat mengganggu keamanan dan stabilitas negara Indonesia. Selanjutnya, keseluruhan kontroversi ini menunjukkan kompleksitas kasus radikalisme ini dan intoleransi yang terjadi di dalam masyarakat yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif dalam menangani kasus ini. Oke teman-teman, jadi saya Marcelino Andrew. Saya akan menjelaskan tentang analisis kaitan kasus dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, ada keterkaitan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Nah, di kasus ini menunjukkan pentingnya bahwa penerapan hikmat kebijaksanaan dalam menangani ideologi dan radikal yang dapat mengancam dari kedaulatan negara, penerapan hukum dan upaya deradikalisasi perlu dilakukan dengan bijaksana dan proporsional. Lalu yang kedua, permusyawaratan dan perwakilan. Dalam mengenai kasus radikalisme dan peran perwakilan masyarakat, pemerintah daerah termasuk Satgas Anti Radikalisme dan sangat penting dalam melakukan permusyawaratan dalam menangani kasus ini secara efektif. Lalu analisis kasus dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dimaksud itu adalah pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam menangani kasus radikalisme dan intoleransi yang ada pada negara Indonesia, serta mengancam keamanan dan stabilitas negara Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Flavian dan sekarang saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dalam ranah hukum. Jadi yang pertama, kasus ini dapat dijerat pasal berlapis mulai 110 ayat 1 KUHP, pasal 107 ayat 1 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Lalu yang kedua juga pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2 URI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas URI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Lalu yang ketiga pasal 24 huruf D dan pasal 66 URI nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan dengan ancaman paling lama 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Lalu yang terakhir, pidana penjara terhadap terdakwa yang pertama Jajang Koswara bin Osin dan terdakwa 2 Sodikin alias Odik bin Dana masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan serta terdakwa 3 Ujar Januari bin Iri dengan pidana penjara selama 1 tahun dan juga 6 bulan. Agar kalian bisa memahami kasus ini dengan lebih baik, silakan simak video berikut ini.
Informasi selanjutnya, Saudara. 3 pelaku yang mengaku sebagai Jenderal Negara Islam Indonesia atau NII ditangkap jajaran Kepolisian Resort Garut dan juga Satgas Anti Radikalisme Kabupaten Garut, Jawa Barat. Setelah sempat viral di media sosial, Saudara, pelaku deklarasi Negara Islam Indonesia atau NII dan mengajak masyarakat luas untuk bergabung ini diringkus jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Garut. Selain dugaan membuat makar, para pelaku dengan sengaja mencetak gambar pada bendera atau melakukan penodaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara. Dari tangan pelaku, Saudara, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Diduga melakukan pemufakatan makar dan kemudian penyebaran informasi SARA melalui media elektronik dan pencetakan atau penodaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara Republik Indonesia terkait dengan masalah negara Islam Indonesia. Perkenalkan, saya Renaldi Wicaksono. Saya di sini akan menjelaskan penyelesaian dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial pada kasus ini memang belum diselesaikan. Namun ada beberapa cara dari kami, yaitu pertama, peningkatan kesadaran masyarakat. Di sini berarti masyarakat perlu diadakannya sosialisasi untuk menghindari hal-hal seperti ini yang berbau dengan intoleransi. Yang kedua, deradikalisasi. Ini juga penting karena deradikalisasi itu bisa untuk menghilangkan radikalisme. Yang ketiga, penegakan hukum. Hukum juga penting karena hukum manusia bisa tidak melanggar peraturan dan menjadi terstruktur. Dan yang terakhir yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila. Kita sadar bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dan memiliki ideologi Pancasila. Maka oleh karena itu perlu untuk setiap masyarakat Indonesia diberikan pendalaman mengenai Pancasila. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan solusi kasus. Yang pertama, perlu dilakukan penguatan program yang diselenggarakan pemerintah untuk deradikalisasi. Yang kedua, melalui pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan aspek penting untuk mendidik nilai moral dan pengetahuan bagi setiap masyarakat. Yang ketiga, penegakan hukum. Kita sadar bahwa dengan hukum manusia bisa terstruktur. Dan yang terakhir, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme. Dan intoleransi perlu dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang tepat dan efektif. Perkenalkan, nama saya Stefani Gabriela. Saya akan menjelaskan refleksi. Yang pertama yaitu kasus ini menunjukkan bahwa bahaya radikalisme dan intoleransi masih menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas negara. Yang kedua, upaya pencegahan dan penanggulangan paham radikalisme dan intoleransi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, penguatan program deradikalisasi perlu dilakukan untuk mencegah paham radikalisme yang dapat mengancam kedaulatan ideologi bangsa Indonesia. Yang keempat, pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila perlu ditingkatkan untuk mengatur paham radikalisme dan intoleransi di masyarakat. Yang kelima, penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok radikal dan intoleran perlu dilakukan secara tegas dan proporsional dengan memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Yang keenam, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme dan intoleransi perlu dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang tepat dan efektif. Terus lalu yang terakhir, kasus ini juga menunjukkan bahwa pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan yang sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Yang pertama yaitu bahaya radikalisme. Kasus ini menunjukkan bahwa bahaya radikalisme masih menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas negara. Tindakan penodaan terhadap simbol-simbol kebangsaan dan ajakan makar menunjukkan potensi bahaya yang dapat mengancam kedaulatan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, perlunya deradikalisasi. Upaya deradikalisasi perlu ditingkatkan untuk mengatasi paham radikalisme yang dapat mengancam kedaulatan ideologi bangsa Indonesia. Yang ketiga, penguatan nilai-nilai Pancasila. Kasus ini menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara yang mengedepankan kebinekaan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Yang keempat, penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok radikal dan intoleran perlu dilakukan secara tegas dan proporsional dengan memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip keadilan.
Yang kelima, peningkatan kesadaran masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme dan intoleransi perlu dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang tepat dan efektif. Jadi kelompok kami mengambil quotes yang berasal dari Nelson Mandela, yaitu tidak ada orang lain yang membenci orang lain dikarenakan warna kulitnya maupun karena latar belakangnya ataupun karena agamanya. Nah, orang pasti belajar cara membenci, maka orang lain juga pasti bisa belajar untuk cara mencintai, karena cinta itu datang dan timbul dari hati, selebih natural bagi setiap manusia. Ikut daftar pustaka dari kelompok kami, dan mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan maupun perkataan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.